Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji, yang terhormat Bapak Coach dan Mentor, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Minat Baca Peserta Didik Kelas 3 Sekolah Dasar dengan Media Sudut Baca Kreatif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di masa pandemi COVID-19. Saya Siska Chandra Dewi, guru kelas ahli pertama dari SD Negeri Mruak 3, Kecamatan Dagangan. Apa yang membuat saya memilih judul berikut? Karena rendahnya nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia di masa pandemi COVID-19. Tabel berikut menyajikan bahwa 20% siswa tidak lulus KKM dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Mengapa bisa demikian? Karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring, siswa tidak dapat bertatap muka langsung dengan guru. Mereka hanya mengandalkan peran orang tua yang latar belakang pendidikan dan kesibukannya tidak sama, serta dipengaruhi pula oleh jaringan internet yang ada dan dipengaruhi pula oleh kemampuan guru dalam pembelajaran daring dan pengoperasian IT. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan peningkatan minat baca peserta didik dengan media sudut baca kreatif. Rendahnya minat membaca pada peserta didik, kita bangunkan kembali menggunakan sudut baca kreatif, di mana sudut baca kreatif ini bisa diaplikasikan di rumah maupun di sekolah. Dan manfaat penelitian ini. Tujuan secara umum yaitu penggunaan media sudut baca kreatif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan penumbuhan kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu peningkatan motivasi belajar dan antusias siswa. Yang kedua, perwujudan hasil belajar dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Untuk manfaat secara internal, yang pertama adalah peningkatan minat baca peserta didik, yang kedua mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, yang ketiga menerapkan sikap aktif siswa dalam belajar daring, yang keempat meningkatkan wawasan peserta didik terhadap ilmu pembelajaran. Sedangkan manfaat secara eksternal, yang pertama menciptakan perayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, memberikan pengetahuan baru kepada wali murid tentang inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, masukan bagi guru untuk menggunakan metode yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ini adalah profil sekolah kami. Visi sekolah kami, unggul dalam prestasi, terampil, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa. Ada 5 isu yang ada di dalam sekolah kami. Rendahnya minat membaca pada peserta didik mendapatkan skor paling tinggi. Penentuan skor tersebut kita gunakan menggunakan 2 metode, yaitu metode AKPL dan metode USG. Tentang kegiatannya, yang pertama saya melakukan koordinasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait isu dan gagasan. Tahapannya menghubungi mentor, kemudian memaparkan permasalahan dan gagasan pemecahan isu. Yang ketiga, meminta persetujuan dari mentor untuk mendapat izin melaksanakan rancangan aktualisasi. Yang kedua, saya melakukan koordinasi dengan rekan kerja atau guru senior mengenai pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media sudut baca kreatif. Yang pertama, saya memaparkan rencana pembelajaran saya. Yang kedua, meminta saran dan masukan dari guru senior guna mendapatkan saran dan masukan dari guru yang lebih senior. Yang ketiga, saya melakukan konsultasi dan diskusi dengan coach. Yang pertama, saya memaparkan rancangan aktualisasi saya. Yang kedua, meminta saran dan masukan dari coach guna mendapat persetujuan atas rancangan aktualisasi yang saya buat. Yang keempat, melakukan identifikasi terhadap isu yang terdapat di unit kerja saya. Dengan mencatat isu-isu yang terjadi di unit kerja saya dengan harapan mendapat catatan hasil identifikasi. Yang kelima, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama, saya menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian memasukkan media sudut baca kreatif dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia ini. Dengan tujuan tersusunnya rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam,
Saya mempersiapkan sumber belajar dan media pembelajarannya dengan menyiapkan buku panduan dan media kreasi. Yang kedua, memberikan contoh sudut baca kreatif dengan tujuan sumber belajar dan media pembelajaran agar siap. Yang ketujuh, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran media sudut baca kreatif. Dengan tahapan, yang pertama saya menjelaskan materi pembelajarannya, yang kedua memberikan tugas beberapa proyek sudut baca kreatif. Yang ketiga, memberikan support kepada siswa untuk berkreativitas. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk memilih buku yang mereka butuhkan. Yang kelima, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran agar materi dan tujuan pembelajaran tersampaikan dan terciptanya sudut baca yang sesuai dengan kreativitas anak. Yang kedelapan, saya mengidentifikasi kegiatan pembelajaran. Yang pertama, saya mendata kegiatan. Yang kedua, mengkompilasi kegiatan. Yang ketiga, menyelaraskan kegiatan dengan tujuan agar data yang saya dapat valid dari kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kesembilan, penilaian kegiatan pembelajaran. Dengan tahapan, yang pertama saya melakukan pendataan kegiatan, melakukan pengumpulan kegiatan, penyusunan kegiatan, penyelesaian hasil identifikasi dengan tujuan agar penilaian dalam kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang ke-10, menyusun laporan kegiatan. Tahapannya yaitu mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi. Yang ketiga, mencetak laporan kegiatan. Tujuannya yaitu agar terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan dan terrealisasinya laporan kegiatan. Jadwal kegiatannya terdiri dari 10 kegiatan yang saya laksanakan pada Mei minggu keempat dan Juni minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Terima kasih.